Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kasus atau peristiwa atau kejadian yang terjadi selama masa pandemi ini adalah sebagaimana ditulis oleh seorang psikiater lulusan UNER ketika orang yang sedang berhadapan dengan problem ini berkonsultasi dengan dia, dan ditulis dalam kumpulan tulisan konsultasi lalu dipublikasikan dengan judul burnout. Burnout itu istilah bagi seseorang yang sedang menghadapi problema yang benar-benar membuat dirinya terbakar. Problemanya bisa penyakit, bisa problem keluarga, bisa problem pekerjaan dan segala macam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut saja laki-laki ini bernama X. Dan ini kisah nyata, kejadian nyata, jamaah Rasulullah. Dia akhirnya memutuskan berkonsultasi dengan psikiater dari UNER. Tetapi peristiwa yang dijalani itu membuat kita merenung, jamaah Rasulullah. Laki-laki yang bernama X ini menikah, istrinya ASN atau PNS, dianugerahi 2 orang anak, tetapi menjelang suami istri ini mendapatkan anugerah keturunan yang ketiganya dan istrinya sedang hamil, tiba-tiba sang suami ini, Eki ini berkenalan dengan wanita, tertarik sampai akhirnya menikah, jamaah. Tetapi kemudian si istri yang pertama itu yang sedang mengandung anak ketiganya itu diceraikan, bahkan diusir dari rumahnya, pulang ke kampung halamannya istri bersama 2 anaknya, tetapi kemudian tekanan yang luar biasa, depresi itu membuat anak yang dikandungnya itu meninggal dalam kandungan. Sang suami itu hidup dengan istri keduanya di rumah yang pernah dia tempati bersama istri pertamanya. Tetapi kemudian ketika masuk pandemi kemarin, tiba-tiba usaha yang dirintis oleh sang suami itu, atau bukan dirintis, usaha yang sedang ditekuni oleh sang suami itu kemudian memasuki masa-masa sulit, berat. Dan pada saat itu pula istri keduanya itu kemudian selingkuh, lalu kemudian ditinggalkan sang suami Ek itu, dan dia hidup dalam keadaan begitu luar biasa menderita. Secara ekonomi dia menderita, secara sosiologis hubungan keluarganya, hubungan dengan keluarganya yang kedua itu menghadapi problem. Jamaah rahmatullah, kalau kita, ya tentu saja kita tidak berharap seperti ini. Kalau kita berada dalam situasi psikologis seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, mari kita renungkan firman Allah dalam surah ke-7 ayat 168 yang tadi saya kutipkan. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami pecah manusia itu, kata Allah, bergolong-golongan. Di antara mereka minhumus salihun, di antara mereka ada yang baik, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang sebaliknya. Lalu Allah menyebut begini, wa balawnahum, dan kami uji mereka bil hasanat, dengan yang baik-baik,
wassayiat, dan dengan keburukan atau bencana-bencana. Tapi Allah menutupnya la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya manusia itu mudah kembali kepada Allah dalam situasi sulit, jamaah. Dalam situasi berat, tertekan dan segala macam. Dalam sebulan ini saya bertemu dengan kawan-kawan yang usahanya di bidang properti. Maju jamaah Allah. Kemudian selama pandemi ini begitu luar biasa, dia bilang, saya menggarap proyek di Makassar dari Ciputra senilai 11 M bisa saya selesaikan. Karena berhasil, saya ditawari untuk menggarap proyek senilai 40 miliar. Nah, problemnya itu unik. Begitu masuk 40 miliar, pandemi datang semakin luar biasa, tenaga kerjanya kemudian banyak yang minta pulang ke Jawa. Akibatnya banyak pekerjaan yang tertunda, tetapi agar segera bisa teratasi, teman saya ini mengganti dengan tenaga kerja lokal. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan, pekerjaan jadi tidak karuan dan jadwalnya menjadi tertunda, dan sampai teman saya ini benar-benar mengalami kerugian. Dalam kalimat yang simpel dia bilang, saya ini biasanya sebelum pandemi perputaran uang itu 2 miliar, tetapi sekarang hanya tinggal 400 juta jamaah. Saya sampaikan kepada dia, jamaah pula, kalau nanti kita kerjakan, kalau nanti engkau kerjakan apa yang diperintahkan agama berupa ibadah dan segala macam, ibadah itu tidak langsung membuat selisih yang 1,6 miliar itu langsung diganti oleh Allah. Tetapi yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang sedang menghadapi problema adalah Allah berikan kita ketenangan, Allah berikan kita optimisme, Allah berikan kita kekuatan tekad dan kesabaran untuk bekerja menyelesaikan masalah itu day to day, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dan kemudian Allah memberikan jalan keluarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan kata Allah, wa balawnahum bil hasanati wassayiat, dan kami uji manusia dengan yang baik-baik dan dengan yang buruk-buruk agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji dengan keburukan, bisnis hancur, kemudian keluarga mengalami problem seperti yang tadi saya contohkan, sakit dan segala macam, biasanya manusia mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jamaah Allah, bagaimana manusia bisa kembali kepada Allah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik-baik. Allah memberikan panduannya kepada kita di dalam surah ke-70, surat Al-Ma'arij, mulai dari ayat 19, ayat 20. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan kodrat dasar pembawaan natural yang disebut halu'a. Halu'a itu cirinya dua. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa dengan kesulitan, manusia mengeluh. Ya. Manusia mengeluh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis sholat subuh ini kita naik gokar, jamaah, mungkin kita akan bertemu dengan dua driver gokar yang berbeda. Yang satu, kalau kita ditanya, Pak, bagaimana selama pandemi kemarin? Mungkin dia akan mengatakan, susah sekali Pak ekonomi, benar-benar berat. Sehari belum tentu dapat penumpang dan luar biasa. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, mungkin kita akan berhadapan dengan sopir gokar yang mengatakan, berat dan sulit, tetapi memang harus disyukuri kepada Allah. Segalanya harus disyukuri dan disikapi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah berikan karakter manusia yang kedua, wa idza massahul khairu manua. Apabila Allah memberikan kepadanya kebaikan, manua, manusia itu tiba-tiba enggan berbagi dengan sesamanya. Dia sangat individualis. Dia sangat benar-benar egois dan tidak mau berbagi kepada sesamanya. Selama pandemi ini saya bertemu dengan seorang pengusaha, jamaah. Saya tanya kepada beliau, Bapak, angsurannya ke bank berapa Pak? Parkom, angsuran saya ke bank itu per bulan 2 miliar.
Hal yang sama pernah saya tanyakan sebelum pandemi. Ya. Dia juga mengatakan angsurannya 2 miliar, tetapi jamaah Rasulullah, dia bilang pendapatan dia dari seluruh usaha yang ada di di Indonesia, karena beberapa titik, dia bilang 38 M pemasukannya. Berarti masih ada selisih yang luar biasa. Nah, pas pandemi ini saya tanya lagi, berapa Bapak angsurannya? Tetap 2 miliar, tetapi pemasukannya naik menjadi 40 M jamaah. Nah, tetapi orang ini, beliau ini masih mau berbagi, masih mau peduli, dan banyak membantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Allah menyebutkan dua hal. Apabila manusia diuji dengan yang buruk, yang jelek, manusia mengeluh. Tetapi apabila manusia diberi dengan yang baik, dia enggan berbagi. Kecuali, kata Allah, nah kecualinya ini yang akan menjadi panduan bagi kita, memanduri kita, anak-anak kita yang sedang kita besarkan, agar dalam dua situasi, kita bisa menjadi orang yang benar, baik, bagus, dan seperti yang Allah inginkan. Yang pertama, kata Allah, illal musallin, kecuali manusia yang terikat kuat dengan Sang Pencipta kehidupannya dengan ruku dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya begini, kenapa ada orang jamaah begitu dia diuji dengan yang buruk, dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi begitu diuji dengan yang baik-baik, ya, pekerjaannya naik, kemudian segalanya berlimpah, dan tiba-tiba dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan besar memang yang pertama, ikatan antara dia dengan Allah melalui sholat, ruku dan sujudnya tidak berjalan dengan sangat bagus. Karena Allah menyebut illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang ruku dan sujud pada Allah dan sholatnya itu daim, konsisten istiqomah dalam kualitasnya maupun dalam kuantitasnya jamaah. Maka buat kita tadi yang kita sholat subuh kepada Allah, sholat subuh, sholat duhur nanti, dan seterusnya, sholat-sholat yang sunnah juga, fungsinya buat kita, selain yang pertama memang merupakan ubudiyah kita kepada Allah, ruku sujud kita pada Allah itu berfungsi agar kita terikat kuat dengan Allah, sehingga ketika Allah mengujinya dengan yang buruk, kita tetap terikat, atau ketika Allah memberi kita dengan ujian kebaikan, kita masih tetap terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kebawa harta, tidak kebawa wanita, tidak kebawa segala macam, tetapi kita tetap terikat dengan yang memberi segala-galanya kepada kita semuanya jamaah Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat manusia itu tetap berada dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diuji dengan yang buruk, dia tidak mengeluh. Kalau diuji dengan yang baik, dia tidak juga menjadi pribadi yang enggan berbagi, tetapi menjadi pribadi yang mau berbagi dengan baik kepada sesamanya. Kata Allah, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang pada hartanya ada hak-hak yang dia tunaikan untuk diberikan. Kalau saya bertanya dan kita bertanya, apa fungsi zakat, infak dan sedekah buat kita? Jelas zakat itu adalah kewajiban ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak dan sedekah dianjurkan diperbanyak. Tetapi fungsi zakat, infak dan sedekah, kalau habis sholat subuh ini kita keluar dari masjid, kita ambil uang 100.000 di dompet, padahal ada uang 100.000, 50, 20, kita ambil yang 100.000, kita infakkan ke kotak masjid jamaah, maka apa yang terjadi dalam perasaan kita pada jiwa kita? Kita sedang melawan rasa eman karena yang 100.000 kita ambil ke dalam dan kita masukkan ke dalam kotak infak, dan kita lawan dengan berharap, ya Allah, terimalah infakku pagi ini 100.000, balaslah dengan balasanmu dan ridhoilah. Kita melatih pikiran dan perasaan kita begitu. Besok kalau kita berinfak lagi jamaah, kita lawan lagi perasaan eman dan enggan untuk mengeluarkan uang itu dengan harapan, ya Allah, terimalah infakku ini, balaslah dengan balasan yang kau ridhoi kepadaku dan ridhoilah itu. Dengan cara itu kita melawan setiap kita memiliki rasa enggan, rasa eman dan rasa berat melepaskan uang untuk dizakatkan, diinfakkan dan disedekahkan. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 30 kali kita berlatih seperti itu, maka lama-lama kita menjadi orang yang terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terikat dengan harta yang kita berikan untuk diinfakkan, sedekahkan dan zakatkan. Jamaah rahmatullah, coba renungkan kata-kata seorang wanita solehah ini, namanya Nadimah Khatul. Jamaah, suaminya meninggal dalam perang melawan Soviet ketika Soviet menjajah Afghanistan. Tetangga kanan kirinya yang takziah itu datang dan mengatakan begini, setelah suamimu meninggal,
nanti yang akan memberikan nafkah kepada engkau dan anak-anakmu siapa? Itu pertanyaan standar. Kalau orang takziah pasti begitu. Tapi jawaban istrinya menggambarkan kekuatan keyakinan dan kekuatan hubungan perasaannya, hubungan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya begini. Selama suami saya masih hidup, yang menikmati rezeki ada 3 pihak. Ada suami saya, ada saya istrinya, dan ada anak-anak saya. Tetapi kalau yang menikmati rezeki berkurang 1 karena meninggal, sementara yang memberi rezeki masih ada dan akan ada selamanya, apa yang saya khawatirkan dalam kehidupan ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perjelas jamaahkan betapa dahsyatnya kebiasaan berbagi itu dalam memperkuat rohani manusia, dalam memperkuat jiwa manusia. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ketika beliau menafsirkan surat ketiga ayat 92, juz keempat, yang berbunyi ayatnya, lan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terjemahan ayat ini adalah, kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan yang tinggi di hadapan Allah kalau kalian belum berinfak dengan sebagian yang kalian cintai. Jadi salah satu cara agar kita bisa naik derajat di hadapan Allah, berusahalah menjadi orang yang bisa berinfak tapi dengan sesuatu yang kita cintai. Nah, kata Profesor Dr. Hamka, suatu siang di kota Madinah ada dermawannya kota Madinah namanya Abdullah bin Ja'far, yang beliau itu menyaksikan sebuah kedermawanan yang bagi dia yang melakukan dermawan itu jauh lebih dermawan dari dia. Apa yang disaksikannya? Siang itu dia menyaksikan seorang budak hitam muslim menjaga kebun kurma dan mau istirahat. Jatah makan siangnya 3 potong roti. Begitu roti pertama hendak dimakannya, tiba-tiba datanglah ke hadapannya seekor anjing, jamaah. Melihat anjing itu kelaparan, budak hitam ini tidak jadi memakan roti itu, lalu roti itu diberikan pada anjing itu. Dan anjing itu pergi, jamaah Rasulullah. Begitu anjing itu pergi, kemudian budak ini ingin mengambil rotinya yang kedua. Tetapi belum dia telan roti itu, belum dia masukkan ke mulutnya, anjing itu datang lagi. Dan untuk kedua kalinya, karena dilihatnya anjing itu masih lapar, roti yang kedua itu diberikan kepada anjing itu. Anjing itu pergi dan budak ini terakhir ingin mengambil roti yang ketiga untuk dimakannya. 2 roti sudah diberikan padanya. Belum dia masukkan ke dalam mulutnya, anjing itu datang lagi. Dan untuk ketiga kalinya, roti itu diberikan kepada anjing itu. Abdullah bin Ja'far, orang kaya yang ada di Madinah itu, menyaksikan budak ini memberikan roti pada anjing itu. Dia merenung begini, saya ini kalau disebut dermawan itu pantas, karena punya banyak harta untuk didermakan dan diinfak. Tapi rasanya dia budak hitam itu bagi saya pribadi jauh lebih dermawan. Cuma dia ingin tahu apa alasan dia sampai roti itu diberikan kepada anjing. Karena ingin tahu, dia masuk ke dalam kebun kurma, lalu ditanya, mengapa roti yang mestinya engkau makan untuk dirimu sendiri engkau berikan pada anjing itu? Kata budak hitam itu begini, apa engkau lupa Allah itu menurunkan ayat kepada Rasulullah yang artinya atau bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang baik di hadapan Allah kalau kalian belum bisa berinfak dengan sebagian yang kalian cintai. Kata budak ini, saya tidak punya sesuatu yang sangat saya cintai siang ini kecuali roti yang diberikan oleh tuan saya yang menugasi saya menjaga kebun kurma. Tetapi agar saya bisa melaksanakan ayat ini, ayat yang dalam surat ketiga ayat 92 itu, makanya roti itu saya berikan kepada anjing, agar dia bisa melaksanakan perintah sang pencipta kehidupan. Lalu apa yang terjadi, jamaah sekalian? Abdullah bin Ja'far yang kaya raya itu meninggalkan kebun kurma, dia mencari pemilik kebun kurma itu, dan dia bilang kebun kurma yang dijaga oleh budak hitam itu mau saya beli. Akhirnya terbeli. Dia juga cari pemilik budak hitam itu, jamaah Rasulullah, dan dia bilang, budakmu yang menjaga kebun kurma itu saya beli, dan akhirnya terbeli. Setelah itu dia masuk ke dalam kebun kurma dan menemui budak hitam itu dengan mengatakan, engkau mulai siang hari ini tidak lagi menjadi milik tuanmu yang lama, karena baru saja aku membelinya dari tuanmu yang, karena engkau sudah jadi milikku, sekarang engkau aku merdekakan. Satu itu. Dan kebun kurma ini baru saja saya beli dari pemiliknya, dan karena sudah jadi milik saya, siang ini saya berikan kepada engkau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa ada dua tipe manusia seperti itu? Penjelasannya adalah dua orang ini adalah orang yang karena sering berbagi, lama-lama hatinya, perasaannya tidak terikat dengan sesuatu yang dibagikan kepada orang lain, tetapi dia terikat kepada yang maha memberi sesuatu kepada kita. Jadi kalau pagi ini kita berinfak, berzakat, menyediakan makan pagi dan segala macam, yang paling penting adalah pikiran, perasaan dan jiwa kita latih untuk menjadi terikat kuat kepada yang memberi rezeki, bukan pada rezeki yang setiap saat bisa dikurangi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doanya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu ada di tanganku untuk aku atur, dan jangan kau jadikan dunia ada di hatiku sehingga menguasai dan mengendalikan diri. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jamaah rahmatullah menyemangati kita. Setidaknya dua hal dari hampir 6 atau 7 hal yang Allah jelaskan dalam surat 70. Dua hal itu kalau kita kerjakan dengan baik, menjaga agar kita sekuat-kuatnya terikat dengan yang menguasai segala sesuatu melalui rukuk sujud kita kepada Allah. Dan yang kedua, karena Allah memberi rezeki pada kita, memberi sehat, maka pemberiannya kepada kita itu tunaikanlah hak-haknya kepada orang yang berhak menerimanya, agar kita tidak terikat dengan dunia yang bisa datang dan pergi dan diambil oleh Allah, tetapi kita terikat kepada yang memberi dunia kepada kita. Sehingga begitu kita memasuki masa-masa berat, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita memasuki masa-masa lapang, tenang, damai dan segala macam, kita juga tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengerti kenapa kalau ada orang menikah, jamaah, doanya begini, barakallahu laka wa baraka alaika. Maknanya itu berbeda. Barakallahu laka itu artinya semoga Allah memberkahimu ketika kalian sedang sehat, rezeki lancar, tidak ada yang sakit, itu maknanya. Tapi wa baraka alaika, semoga Allah memberkahimu ketika engkau sedang diuji oleh sakit, rezeki tidak lancar, tiba-tiba penuh masalah, mudah-mudahan engkau tetap diberkahi oleh Allah. Seperti itu juga kita menginginkan hidup dalam situasi apapun, mudah-mudahan keberkahan itu selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman, rukuk dan sujud yang baik, konsisten dan berkualitas, dan dengan terus berbagi kepada sesamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita sempurnakan dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan menggunakan seluruh nikmat-nikmat-Mu itu ya Allah untuk mengabdi kepadamu dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami seluruhnya kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh karenanya sucikan dan bersihkan diri kami sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya ya Allah, karena hanya Engkau sajalah yang bisa menyucikan dan membersihkannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran untuk bertakwa, mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu. Kembalikan kami ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kegiatan ceramah pengajian rutin Rabu pagi yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Baitur Salam Bintang Media Surabaya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.